Perjalanan kami pada kali ini menuju Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon di Sulawesi Utara. Kedua wilayah ini sangat sejuk udaranya dan begitu indah alamnya, tidak kalah seperti desa-desa yang ada di Eropa. Setibanya kami di Kabupaten Minahasa, kami menginap di salah satu hotel di Desa Tondano Selatan. Hotel ini namanya Yama Hotel. Dengan arsitektur pedesaannya, hotel ini terkenal dengan kenyamanannya, kebersihannya, ketentramannya, dan nuansa kedesaannya. Kita udah nyampe di Yama Hotel. Ini adalah hotel baru di Minahasa dan bentuknya unik, lorong-lorong kayak gitu. Video lagi. Yama Hotel ini terkenal dengan fasilitas pemandian air panas alamiahnya. Wah, kerasa banget ya nuansa desanya. Udaranya yang sejuk, dingin, diiringi juga dengan fasilitas air panas alami yang tentunya memanjakan diri kita. Guys, Minahasa ini terkenal dengan sumber pemandian air panas alaminya. Di setiap rumah, setiap hotel itu pasti ada sumber air panasnya, dan salah satu sumber air panas yang dimiliki oleh Kabupaten Minahasa itu ada di tanah Yama Hotel. Bisa kita lihat. Nah, kalau ini nih kayaknya panasnya itu panas banget sampai ngegelebuk begitu. Coba kita coba. Panas. Panas. Kita pagi hari ini sudah ada di Desa Tondano Selatan, desa yang cukup maju, desa yang cukup asri, desa yang cukup sejuk. Nah, kita bisa lihat nih pemandangan yang ada di sini nih. Desa yang ada di Tondano Selatan Minahasa ini, guys, gak kalah dengan desa-desa yang ada di luar negeri. Sangat indah, sangat sejuk, dan sangat nyaman. Ini adalah salah satu jalan di Desa Tondano Selatan. Jalannya itu udah cukup bagus gitu. Kalau kita ngelihat jalan-jalan yang ada di desa sekitaran Jakarta, mungkin kalah dengan jalan desa yang ada di sini. Kita bisa lihat sih. Guys, perlu kalian tahu, Minahasa ini memiliki luas sekitar 1025 km dan memiliki penduduk sekitar 342.000. Dan Kabupaten Minahasa ini dulunya adalah kabupaten terluas yang meliputi apa aja, Pak? Minahasa, Kecamatan Tomohon, Kecamatan Bitung, kemudian Kecamatan Minahasa Utara, Minahasa Selatan, luas banget sehingga dipecah-pecah dan sekarang menjadi kabupaten tersendiri yang menjadi namanya Kabupaten Minahasa.
Dan jumlah populasi agama di sini mayoritas Kristen sekitar 92%, kemudian Islam sekitar 6%, sisanya Hindu Buddha sekitar 0,5%. Tapi di sini cukup rukun dengan penuh toleransi hidupnya. Agenda kami hari ini adalah berkunjung sekaligus berziarah ke makam Kiai Mojo. Kiai Mojo ini adalah pahlawan yang diasingkan dari tanahnya di Jawa, diasingkan di desa Tondano, Minahasa. Muslim Muhammad Khalifah atau dikenal sebagai Kiai Mojo adalah seorang ulama yang sangat menjadi kepercayaan Pangeran Diponegoro sekaligus menjadi panglima selama berlangsungnya Perang Jawa. Secara garis silsilah keluarga, Kiai Mojo dan Pangeran Diponegoro ini memiliki ikatan kekerabatan. Dalam Perang Jawa, Kiai Mojo dengan tegas mengajukan sejumlah tuntutan. Ia juga berhasil mengubah paradigma perlawanan terhadap penjajah Belanda dari label pemberontak menjadi perang sabil atau dikenal sebagai perang suci melawan orang-orang yang menjajah bangsa Indonesia dan juga umat Islam. Sejak bergabung dengan Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo berhasil merekrut banyak tokoh berpengaruh, termasuk 88 orang kiai desa, 11 orang syekh, 8 orang pejabat urusan agama, 15 orang guru mengaji, juga puluhan orang ulama dari Bagelan, Kedu, Mataram, Pajang, Madiun, Ponorogo, dan seterusnya, serta beberapa orang santri perempuan. Pada tanggal 12 November 1828, Kiai Mojo dan para pengikutnya disergap di daerah Melangi, Sleman. Kemudian Kiai Mojo diasingkan di Tondano, Minahasa. Namun bukan pahlawan namanya jika ia tidak bisa menyebarkan pengaruhnya. Di tanah pembuangannya, ia tetap melawan penjajahan Belanda dan terus berdakwah sampai kemudian banyak yang menjadi muslim di daerah Tondano, Minahasa. Dan peninggalan luar biasa darinya adalah terciptanya kampung Jawa Muslim di Tondano, Minahasa. Dan sampai sekarang kampung Jawa ini masih ada dan terus menyebarkan ajaran agama Islam di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Setelah berziarah ke makam Kiai Mojo, daerah selanjutnya yang akan kami tuju adalah bukit terindah yang ada di Kota Tomohon. Namanya Bukit Tete Tanah. Jalan menuju Bukit Tete Tanah ini cukup ekstrim karena harus melintasi hutan dan juga menanjak. Sesampainya di Bukit Tete Tanah, luar biasa terbayar perjalanan kami. Kelihatan lautnya bro, laut Manado, dan kita akan sampai di Bukit Tantena ya? Tetena. Tetana. Oke. Pemandangan indah dan menakjubkan serta memanjakan mata. Dari atas bukit tersebut, pengunjung bisa melihat langsung cantiknya kota Manado, eloknya Kabupaten Minahasa Utara, indahnya kota Bitung, dan sebagian Tondano. Separuh Minahasa bisa Anda nikmati dari puncak Bukit Tetana ini. Halo guys, kita sudah ada di Bukit Tentena. Ini adalah bukit tertinggi di Sulawesi Utara dan tepatnya di Kota Tomohon. Kurang lebih katanya tingginya itu sekitar 1100 meter di atas permukaan laut. Udara sangat sejuk dan juga cukup dingin.
Selain pemandangan yang menakjubkan dan hamparan padang rumput yang luas, Bukit Tetetana ini juga memiliki bunga-bunga yang begitu indah. Bahkan jika setelah hujan reda, bunga ini semakin indah karena terlihat pelangi yang amat menakjubkan. Pokoknya Bukit Tetetana ini tidak kalah dengan bukit-bukit dan desa-desa yang ada di Eropa. Lebih indah, lebih asri, lebih sejuk, dan juga lebih nyaman. Sebelum kami pulang ke Jakarta, kami pun menyempatkan waktu untuk berziarah ke makam Tuanku Imam Bonjol. Kami ingin mendoakan beliau agar beliau berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan surga terbaik, karena begitu besar jasanya bagi bangsa ini, terutama dalam dakwah Islam dan juga pengusiran Belanda dalam penjajahan Indonesia. Tuanku Imam Bonjol adalah salah seorang ulama, pemimpin, dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 087 tanggal 6 November 1973. Sama seperti Kiai Mojo, pada tahun 1837 Imam Bonjol diasingkan ke Pineleng, Minahasa, jauh dari kampung halamannya yakni Padang, Sumatera Barat. Walau diasingkan, ia terus berdakwah, menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam. Bahkan dakwanya semakin meluas di Minahasa dan banyak penduduk di Minahasa dan Sulawesi Utara menjadi Muslim. Dalam akhir hidupnya, Imam Bonjol menulis sebuah tulisan autobiografi yang berisi tentang perang ia di dalam Perang Padri. Dan di dalam tulisannya itu juga digambarkan tentang dakwahnya di tempat mayoritas non-muslim. Pada tahun 1925, karya tulisnya ini diterbitkan di Barclay dan menjadi referensi bagi para pembaca dunia tentang heroiknya peran serta Imam Bonjol dalam mengusir penjajah di Indonesia. Bersyukur kami bisa mengunjungi Minahasa dan Tomohon. Kedua wilayah di Sulawesi Utara ini begitu indah dan seakan mereset pikiran kita untuk kembali semangat menjalankan aktivitas sampainya di Jakarta. Ada 3 hal yang kami dapat petik untuk jadi pelajaran di Minahasa dan Tomohon ini. Keindahan yang harus dijaga, toleransi kehidupan sosial yang tinggi, dan keramahan penduduknya.